Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Mahendra, NIM 221108, program studi manajemen RA2 semester ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori ekonomi dengan dosen pengampus yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CV, GAM, CVLM, CIM. Selanjutnya, pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualan, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Fungsi struktur pasar yaitu meningkatkan efisien, meningkatkan inovasi, meningkatkan kesejahteraan umum. Ciri-ciri persaingan sempurna salah satunya yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan faktor produksi bebas bergerak, pembeli dan penjual mengetahui keberadaan pasar. Dan definisi pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional adalah ukuran agregat dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam suatu wilayah ataupun negara dalam suatu periode waktu tertentu. Umumnya dalam 1 tahun, pendapatan nasional mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambahan melalui proses produksi serta sejauh mana nilai tambah tersebut didistribusikan di antara berbagai faktor produksi. Dan jenis-jenis pendapatan nasional. Jenis-jenis pendapatan nasional dapat berasal dari berbagai jenis, yaitu salah satunya gaji dan upah, konvensional, values, 2 keuntungan, profit, 3 sewa rent, 4 bunga interest, 5 pajak tax, 6 subsidi dan transfer, 7 pendapatan neto dari luar negeri. Dan selanjutnya pengertian pasar monopolik. Pasar monopolik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopolik. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masih mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dan kata lain, pasar persaingan monopolis dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual ataupun produsen yang memproduksi produk yang beragam. Dan ciri-ciri pasar monopolik: 1. Memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, sehingga setiap penjual ataupun produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. 2. Diferensial produk, yaitu produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. 3. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. 4. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa bisa digantikan oleh produk serupa
dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. 5. Perkembangan teknologi dan inovasi. Contoh pasar monopolik pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum Gudang Garam di Samsu dan lainnya sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Persaingan antara monopolis dan persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, produk yang ditawarkan persaingan adalah barang yang sama. Jika salah satu persaingan menaikkan harganya, ia akan kehilangan seluruh pangsanya karena kekuatan permintaan dan penawaran pasar, di mana harga tidak ditentukan oleh perusahaan dan penjual menerima harga yang ditentukan oleh aktivitas pasar. Sedangkan dalam persaingan monopolis, kekuatan penawaran dan permintaan tidak menentukan harga. Perusahaan menjual produk yang serupa namun berbeda sehingga perusahaan menentukan harganya. Diferensial produk merupakan ciri utama persaingan monopolis, di mana produk dipasarkan berdasarkan kualitas atau merek. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terkait dengan kebijakan maupun sistem ekonomi ataupun negara. Jadi pedagang dan pembeli lain yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Dan ciri-ciri pasar bebas. Adapun ciri-ciri pasar bebas sebagai berikut, yaitu suatu sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Persaingan ketat antar perusahaan dan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Campur tangan pemerintah dan mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Dan yang terakhir, tujuan teori ekonomi bertujuan mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Hubungan yang dimaksud dapat bersifat kausal maupun fungsional. Keberadaan ilmu ekonomi juga berguna untuk menguasai peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi sehingga masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dapat teratasi. Pencegahan ataupun pembatasan terhadap hal yang dapat merugikan ekonomi individu maupun masyarakat juga dapat dilakukan melalui pemahaman ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.